Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal SNBT untuk penalaran umum. Ya benar penalaran umum ya. Di sini aku mulai untuk nomor 13 karena yang berhubungan dengan matematikanya dari nomor 13 ke bawah ya. Teman-teman bisa download soalnya, nanti aku di video mendatang ya, kalau gak salah di video pertama aku di soal pertama nanti di tanggal gak tau ya, lupa lagi aku juga tanggal berapa, tapi nanti dibahas di sana soal prediksi SNBT tahun 2025 ya. Jadi sebenarnya video ini tuh untuk mengisi kekosongan konten aku di tanggal sekarang sampai 4 hari ke depan ya. Nah, jadi aku isi dengan soal-soal penalaran umum aja gitu ya. Nah, setelah itu ada konten-konten lain, dan kalau gak salah di akhir Januari itu aku ngebahas pengetahuan kuantitatif gitu ya. Nah, di sana mungkin ada paket soal SNBT, soal prediksi ya, SNBT tahun 2025. Ada lengkap. Itu ada di websitenya Aina Mulia kalau nggak salah. Nah, silakan kalian searching aja, atau mungkin kalian mau nunggu sampai konten aku keluar ya. Oke, ini untuk mengisi aja. Aku bacakan dulu ya. Jika hujan deras, ini ada ini soal tentang logika matematika. Meskipun tidak ada angka ya, karena memang esensinya matematika kan bukan hanya angka doang. Jika hujan deras mengguyur, maka jalan protokol banjir. Oke, pertama dalam logika matematika itu ada yang namanya implikasi ya. Nah, dalam implikasi itu kita punya sebuah pernyataan P, Q, terus ada pernyataan P tanda panah ke kanan Q. Ini dibaca jika P maka Q ya. Nah, di sini P-nya yang mana? P-nya adalah hujan deras mengguyur ya. Itu pernyataan pertama, mengguyur. Q-nya adalah jalan protokol banjir. Oke. Nah, sekarang di pernyataan kedua, nah ini ya pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama yang di sini itu adalah pernyataan jika P maka Q ya. Jika hujan deras mengguyur, maka jalan protokol banjir, sesuai kan? Nah, di pernyataan kedua itu kita punya misalkan R ya. Ini kan jalan protokol banjir kan masih Q kan. Terus maka terjadi kemacetan, itu beda lagi. Itu Q, misalkan R ya. Terjadi kemacetan di semua daerah. Nah, maka pernyataan kedua itu adalah jika Q maka R ya. Nah, setelah itu katanya simpulan yang tepat seperti apa? Nah, di sini dalam logika matematika itu ada yang namanya simpulan secara matematis ya. Jadi penarikan kesimpulan namanya itu ya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan yang ada pada
soal ya. Nah, ada 3 jenis pernyataan matematis, ada yang modus ponen, ada modus tolen, dan yang ketiga itu ada silogisme ya. Silogisme. Nah, kalau modus ponen itu kalau misalkan kita punya dua pernyataan, misalkan ini kita ngebahas modus ponen ya. Jika P maka Q, ini pernyataan pertama. Mungkin aku tulis dulu. Pernyataan pertamanya adalah jika P maka Q. Pernyataan keduanya adalah P gitu ya. Jadi pernyataan pertama jika P maka Q, pernyataan keduanya P. Maka kesimpulannya, nah ini titik 3 itu kesimpulan ya. Maka kesimpulannya adalah Q. Nah ini namanya modus ponen. Kalau modus tolen, kita punya pernyataan pertamanya adalah sama jika P maka Q, tapi pernyataan keduanya adalah negasi dari Q. Negasi itu kebalikan ya. Jadi misalkan Q itu hari ini hujan, berarti kalau negasinya hari ini tidak hujan, ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, yang terakhir silogisme. Itu kita punya pernyataan jika P maka Q, pernyataan pertama, pernyataan keduanya jika Q maka R. Jadi dia ngikut ya. Akhir pada pernyataan pertama ditempatkan lagi pada awal pernyataan kedua, gitu ya. Nanti kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, kesimpulannya adalah yang akhir-akhir ya. Gitu. Nah, berdasarkan soalnya, ternyata yang cocok adalah yang silogisme ya. Pernyataan pertama jika P maka Q, pernyataan kedua adalah jika Q maka R. Maka kesimpulannya berdasarkan silogisme adalah jika P maka R. Gitu ya. Jadi udah kejawab. Jawabannya adalah jika P maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Yaitu apa? Yaitu aja di sini ya. P-nya adalah hujan, berarti jika hujan deras mengguyur, maka R-nya apa? Ini terjadi kemacetan di semua daerah. Terjadi kemacetan di semua daerah. Gitu ya. Jadi penarikan kesimpulan cuma ada 3. Dan kita dapat ini dengan menggunakan silogisme. Jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Jadi jawabannya adalah jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Jawabannya adalah E. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.